Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Ramadita, NIM 40 4A PBSI akan menyampaikan materi mengenai pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang saya kembangkan yaitu buku. Saya memilih buku karena buku lebih memuat lebih banyak materi dan dikemas dengan simpel sehingga lebih mudah digunakan untuk proses belajar mengajar. Tujuan saya membuat buku yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran lebih jelas lagi. Saya mengembangkan buku ajar buat pelajaran bahasa Indonesia level SMA kelas 12, materi pokok surat lamaran pekerjaan. Yang harus ada dalam buku yang pertama yaitu peta konsep atau pikiran pokok, meliputi SK, KD, tujuan, materi pembelajaran, pokok pembelajaran, referensi, ilustrasi, dan gambar. Di sini saya akan mengembangkan mengenai menulisnya. Yang kemudian dari pokok pembahasan tersebut saya jabarkan meliputi yang pertama ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensinya yaitu mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas, laporan, dan referensi. Kemudian kompetensi dasar meliputi 3.1 mengidentifikasi isi sistematika surat lamaran pekerjaan dan 4.1 menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan struktur. Saya mengambil 2 KD karena saya ingin mengembangkan skill menulisnya. Sebelum menulis, peserta didik terlebih dahulu harus memahami identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan benar dan baik. Yang kemudian yang ada dalam buku yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, peserta didik dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan berdasarkan unsur-unsur dan struktur yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu media yang saya gunakan dalam buku ini yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 12 SMA. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning. Dengan model pembelajaran ini, siswa dibiarkan bekerja sendiri untuk memahami dan menyimpulkan materi tentang surat lamaran pekerjaan sendiri, dan guru hanya berperan sebagai pembimbing apabila ada peserta didik yang kurang jelas dalam materi pembelajaran ataupun kurang paham dengan cara-cara membuat surat lamaran pekerjaan. Di situ pendidik atau guru langsung memberikan arahan untuk peserta didik agar secara cepat bisa memahami materi surat lamaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang ada dalam buku ajar yaitu materi ajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Submateri yang pertama yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Submateri yang kedua yaitu sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alenia pembuka, isi sendiri, terdapat identitas, maksud dan tujuan pernyataan lampiran. Kemudian ada penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Submateri pokok yang ketiga yaitu unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada ketepatan pilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan. Yang ketiga, kepaduan paragraf dan ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Dalam buku ini, saya juga memberikan contoh surat lamaran pekerjaan yang saya kaitkan dengan kondisi yang sekarang ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Surat lamaran pekerjaan ini berisi tentang lamaran pekerjaan sebagai petugas relawan tenaga COVID
penanggulangan COVID di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Surat lamaran pekerjaan ini sudah termasuk lebih benar dalam struktur dan sistematika penulisannya, yaitu terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat, hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi yang meliputi identitas dan maksud dan tujuan, lampiran, penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Setelah mempelajari materi-materi surat lamaran pekerjaan tersebut, saya juga memberikan contoh latihan agar peserta didik dapat menulis surat lamaran yang baik dan benar berdasarkan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Dalam buku ini juga terdapat aspek penilaian, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir yang harus ada dalam buku ajar yaitu daftar pustaka. Saya menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 12 revisi tahun 2018 yang diterbitkan di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.